Halo semuanya, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas seleksi kompetensi bidang formasi SKB CPNS untuk formasi ekonomi dan juga keuangan. Untuk yang jurusan ekonomi murni ya, atau SE, atau Kementerian Keuangan, atau lain-lainnya yang ada hubungannya dengan ekonomi dan juga keuangan. Di sini kita bakal bahas pembahasannya, dan kita juga bakal jawab soal tersebut. Di sini ada soal nomor pertama. Surat utang negara atau SUN diterbitkan pemerintah untuk menutup defisit anggaran dan untuk memenuhi kebutuhan APBN. Salah satu jenis surat utang negara adalah obligasi negara yang memiliki jangka waktu. Yang ditanya obligasi A. 3 bulan, B. 4 bulan, C. 6 bulan, D. 12 bulan, atau E. lebih dari 12 bulan. Di situ ada yang mirip antara D dan E. Jadi, di sini kita bahas jenis surat utang negara atau SUN itu ada dua. Yang pertama, surat pembendaharaan negara. Surat utang negara dengan jangka atau surat utang negara dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun. Dan pembayaran bunga itu dibayarkan secara diskonto. Yang kedua, surat utang negara dengan jenis obligasi negara. Surat utang negara ini dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun dengan pembayaran bunga secara diskonto atau menggunakan kupon. Biasanya dikasih kupon per bulannya dibayarkan. Ini jenisnya banyak ya. Ada SBR, ada apa yang syariah suku, dan ada hal-hal lainnya. Jadi, dari penjelasan ini jawabannya adalah yang E, lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun. 2. Jenis-jenis pendapatan asli daerah atau PAD berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 adalah sebagai berikut kecuali A. Dana alokasi khusus atau DAK, B. Retribusi daerah, C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, D. Pajak daerah, pajak yang dihasilkan daerah ya maksudnya, atau E. Jasa giro. Di sini berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan asli daerah terdiri dari yang pertama pajak daerah ada di D, kedua retribusi daerah, yang B, yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu yang C, dan lain-lain PAD, pendapatan asli daerah yang sah. Itu meliputi giro, pendapatan bunga, dan tuntutan ganti rugi, dan hal lain-lainnya. Di situ kan pertanyaannya ditanyanya kecuali. Jadi, kecuali di sini yang masuk PAD adalah A, dana alokasi khusus atau DAK, karena ada dana alokasi khusus dan ada dana alokasi umum. Yang ketiga, dalam hal permohonan pernyataan pilot, sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pilot harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat berapa hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. A. 3 hari, B. 7 hari, C. 20 hari, D. 25 hari, atau E. 30 hari atau 1 bulan. Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menjelaskan bahwa sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pilot diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Jadi, jawaban yang benar di sini adalah paling lambatnya yang C, 20 hari. 4. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang. Sementara, alat bayar ya maksudnya di sini. Sementara, secara lebih rinci, salah satu fungsi asli uang adalah sebagai A. Alat pembayaran, B.
alat penimbun kekayaan, C. alat penentu harga, D. alat penyimpan nilai, atau E. alat untuk meningkatkan status sosial. Secara lebih rinci di situ ditanyanya. Fungsi asli uang ada 3. Pertama, alat tukar. Kedua, sebagai satuan hitung. Dan ketiga, sebagai alat penyimpan nilai. Jadi jawabannya adalah yang D. Alat penyimpan nilai. 5. Undang-undang di bidang ekonomi dan keuangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang A. Lembaga penjamin simpanan, B. Ekonomi syariah, C. Lembaga keuangan mikro, D. Pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, atau E. Penanaman modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu mengatur tentang penanaman modal. Jadi jawabannya adalah yang E. Penanaman modal. 6. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada titik-titik untuk dilakukan pemeriksaan BI ya, sebagai bank sentral. Yang A. Presiden, B. Menko Perekonomian, C. Menteri Keuangan, D. Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga E. DPR. Situ kita lihat laporan keuangan tahunan untuk diperiksa. Jadi, di sini selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran. Tahun anggaran biasanya Desember, Bank Indonesia harus telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan. Dan selambat-lambatnya 7 hari setelah laporan tersebut selesai disusun, BI wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. Sebenarnya di sini bisa dilihat sih, itu untuk pemeriksaan berarti untuk kepada BPK atau yang D, Badan Pemeriksa Keuangan. 7. Dalam melakukan kegiatannya, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR tidak boleh melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional. Salah satunya adalah A. Menerima simpanan berupa tabungan, B. Menerima simpanan berupa giro, C. Menerima simpanan berupa deposito, atau D. Memberikan pinjaman kepada masyarakat, atau E. Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Beberapa kegiatan dari bank konvensional yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah yang pertama, menerima simpanan giro, yang kedua, mengikuti clearing, yang ketiga, melakukan kegiatan valuta asing, yang keempat adalah melakukan kegiatan perasuransian. Jadi, dari pilihan jawabannya, yang tidak boleh dilakukan BPR itu adalah yang B, menerima simpanan berupa simpanan giro. Lanjut. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro ya, lembaga keuangan yang kecil, dilakukan oleh A. Bank Sentral, B. Kementerian Keuangan, C. Pemerintah daerah atau Pemda, atau D. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, atau E. Kementerian Koperasi. Yang mana yang lebih tepat? Kita lihat di sini. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau pihak lainnya yang ditunjuk. Di situ ada OJK dan juga ada pemerintah daerah. Nah, untuk lebih tepatnya yang kemana? Ke OJK dulu, Otoritas Jasa Keuangan, baru ini ke Pemda. Jadi kita jawabannya adalah yang D. 9.
Undang-undang yang mengatur tentang segala aktivitas perbankan dengan prinsip syariah adalah Undang-Undang nomor yang A, Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, yang B, Undang-Undang nomor 23 tahun 2008, yang C, Undang-Undang nomor 21 tahun 2009, atau yang D, Undang-Undang nomor 23 tahun 2009, atau yang E, Undang-Undang nomor 27 tahun 2009. Undang-undang yang membahas dan mengatur tentang aktivitas perbankan dengan prinsip syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 mengenai atau tentang perbankan syariah. Jadi jawabannya yang 21 2008. Jadi jawabannya yang A. 10. Pengaturan dan pengawasan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan bank meliputi hal-hal berikut ini, kecuali yang A, sistem informasi debitur, yang B, pengujian kredit, C, standar akuntansi bank, D, rasio kecukupan modal minimum, atau E, manajemen resiko. Tadi OJK mikro. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank itu pertama meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan juga pencadangan bank. Yang kedua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dalam kinerja bank. Yang ketiga, sistem informasi debitur. Yang keempat, pengujian kredit atau kredit testing. Yang kelima adalah standar akuntansi bank. Di situ ditanya kecuali. Jadi kecuali adalah yang E, manajemen.